Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat datang dalam renungan harian kita, Senin 23 Oktober 2023. Seperti biasa, kita mendasarkan renungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 4 ayat 20-25, melanjutkan pembicaraan soal iman dan keselamatan. Janji Allah yang dipegang oleh Abraham menjadikan Abraham dibenarkan karena iman. Janji itu juga diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Maka kita pun dibenarkan karena beriman kepada Allah. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13-21 berbicara soal harta yang menyelamatkan. Pada awal Yesus diminta menjadi penengah, orang yang berbagi warisan. Tapi Yesus tidak mau, dan ia malah memberikan pengajaran agar berjaga-jaga terhadap ketamaan orang-orang yang melimpah hartanya, karena hidupnya tidak tergantung dari hartanya itu. Maka kemudian disampaikan perumpamaan orang yang amat kaya raya. Ia berkata dalam hati, tanahku berlimpah-limpah. Hasilnya juga demikian. Maka ia kemudian merombak lumbung-lumbung menjadi lebih besar untuk menyimpan hasil gandum dan barang-barang lain. Kemudian ia berkata kepada jiwanya, jiwaku, ada banyak barang bertumpuk untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makan, minum, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah berkata kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Untuk siapakah harta yang telah kau sediakan itu? Dengan demikian Yesus menegaskan bahwa celakalah orang yang menimbun hartanya bagi dirinya sendiri, tapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini tidak berbicara soal kaya atau miskin. Yang paling penting adalah memaknai harta kekayaan kita. Setiap orang
menjadi penentu dari hartanya, apakah akan menjadi harta yang menyelamatkan atau harta yang menyesatkan atau mematikan. Gambaran dalam perumpamaan, seorang yang amat kaya merasa dengan kekayaannya sudah puas dan sudah akan diselamatkan. Tetapi Yesus mengatakan harta itu tidak akan menyelamatkan, karena bisa jiwanya diambil sewaktu-waktu. Dia tidak menikmati harta itu. Lalu bagaimana sikap yang benar? Hendaklah kita mencari, mempertahankan harta yang tidak akan diambil oleh kuasa manapun, harta yang tidak akan dimakan rayap dan ngengat, harta yang membawa kita kepada keselamatan. Apa itu? Jawabannya ada pada bacaan yang pertama, yakni iman. Orang sehebat apapun, orang sepandai apapun, orang sekaya apapun, tanpa beriman kepada Allah dan Yesus Kristus akan sia-sia. Maka Abraham dipuji karena ia beriman, dan setiap orang yang percaya dan beriman kepada Yesus itulah yang memiliki harta utama dan akan diselamatkan. Oleh karena itu, harta kita, talenta kita, prestasi kita, hendaknya kita gunakan untuk semakin memperdalam harta rohani, yakni iman. Semakin kita mengandalkan Dia di atas segala-galanya, harta itu semakin banyak. Oleh karena itu, kita diajak untuk mempergunakan harta duniawi untuk mencapai dan mempertebal harta surgawi, yakni iman akan Yesus Kristus. Semakin kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan kekuasaan, martabat dan kekayaan, hendaknya kita semakin beriman bahwa berkat iman itulah harta-harta ini akan semakin banyak, dan kita kembalikan juga untuk kemuliaan Tuhan lewat kebahagiaan sesama. Dengan demikian, harta bukan penghalang, asalkan kita tahu bagaimana menggunakan harta itu untuk mempertebal iman. Semakin kita mengandalkan Allah, harta-harta akan semakin mengalir. Allah akan memberikan balasan atas pengorbanan demi iman. Maka kita boleh bertanya, selama ini harta apa yang saya kumpulkan? Apakah harta duniawi melulu? Ataukah kita juga mengumpulkan, mencari harta surgawi? Semoga kita semakin dimampukan untuk berpegang teguh pada harta yang menyelamatkan, dan dengan demikian harta itu akan abadi dan membawa kepada kehidupan yang benar, hidup mulia bersama Allah di dalam kerajaannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena lewat sabdamu kami kau ingatkan agar mencari harta yang sesungguhnya, yakni percaya kepadamu sebagai jalan keselamatan. Sadarkan kami bila kami masih mengumpulkan hanya harta duniawi, dan ingatkan kami untuk mencari harta surgawi. Semoga akhirnya banyak orang mempergunakan harta duniawi untuk mencapai harta surgawi. Kuatkanlah iman umatmu yang lemah. Doronglah yang mandek. Bangkitkan yang jatuh, agar mereka tetap mencari harta surgawi untuk keselamatannya. Semoga umatmu semakin teguh dan yakin untuk mencari hanya hartamu, harta yang kau berikan untuk kehidupan yang kekal. Semoga umatmu yang sakit engkau sembuhkan, yang punya beban berat engkau ringankan, yang punya persoalan engkau bantu mengurai agar terlepas dari persoalan itu, dan yang setelah ekonomi engkau bantu agar mereka mampu tetap mengandalkan engkau di atas segala-galanya. Semoga akhirnya semua orang mampu mempergunakan harta duniawi untuk mencapai harta surgawi. Untuk itu Bapa, bimbing kami, sertai kami dengan berkat-Mu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, setengah saya wajibkan untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar demi keselamatan kita dan sesama. Dengan pola hidup sehat membuat kita semakin mampu menjaga hidup. Itu berarti juga kita bertanggung jawab atas hidup yang diberikan Allah kepada kita. Untuk kesempatan memohonkan doa bagi para arwah yang akan diadakan EKS tanggal 2 November, maka panjenengan bisa mengambil amplop dan menuliskan nama-nama itu. Satu amplop maksimal 5 orang. Setelah diisi, dimasukkan ke dalam amplop yang disediakan untuk pengenangan arwah orang beriman. Ekaristi akan diadakan tanggal 2 pada pukul 5.30 pagi dan jam 6 sore. Saya ucapkan terima kasih atas kepedulian panjenengan di dalam ambil bagian dalam karya gereja dengan cara masing-masing, baik doa, tenaga, karya, dan dana, sehingga gereja tetap mampu melayani umat dan umat imannya semakin mendalam dan diperhitungkan sebagai kebenaran. Mulai besok pagi sampai Jumat, perayaan Ekaristi diganti dengan ibadat sabda, karena kami para Romo mengadakan retret tahunan. Mohon dukungan doa agar kami mampu untuk memberikan kembali cas
semangat bekal dengan merenungkan sabda Tuhan dalam retret. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat, Tuhan memberkati.